Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Jafir Veronik dari Prodi Aquaculture dengan NIM 1901020005. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang plankton dan komunitasnya. Plankton sendiri dikenal sebagai drifter atau berenang terapung ke bawah arus. Ukuran dari plankton ini berukuran hingga mikroskopis dan bergerak secara pasif. Berdasarkan jenisnya, plankton ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fitoplankton dan kedua adalah zooplankton. Yang pertama, fitoplankton ini plankton berupa kelompok tumbuhan kecil berklorofil serta mampu melakukan fotosintesis di air. Jenis plankton ini banyak didominasi oleh kelompok algae dan sebagian kecil didominasi oleh kelompok jamur dan bakteri. Fungsi dari fitoplankton ini sebagai pemasok oksigen utama bagi organisme akuatik, sumber makanan zooplankton, dan mampu menyerap gas-gas beracun seperti NH3 dan H2S. Yang kedua adalah zooplankton. Ialah jenis plankton yang berasal dari kelompok hewan kecil yang didominasi oleh kelompok crustacea, rotifera, dan protozoa. Fungsi dari zooplankton ini sendiri ialah sebagai pakan alami organisme akuatik termasuk udang. Berdasarkan ukuran, plankton ini dibagi menjadi dua, yaitu holoplankton dan meroplankton. Holoplankton sendiri ialah seluruh daur hidupnya berupa planktonik, sedangkan meroplankton sebagian daur hidupnya planktonik dan sebagian lagi sebagai bentik. Dalam plankton ini dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama adalah ultra nanoplankton, yaitu memiliki ukuran sebesar kurang dari 2 nanomilimeter. Contohnya adalah bakteria. Yang kedua adalah nanoplankton, memiliki ukuran sebesar 2 hingga 20 nanomilimeter. Contohnya adalah jamur, Flagellata, dan diatom. Yang ketiga adalah mikroplankton, memiliki ukuran antara 20 hingga 200 nanomilimeter, yaitu kebanyakan dari spesies phytoplankton, Ciliata, Rotifera, dan Nauplius cephalopoda. Yang keempat adalah mesoplankton. Mesoplankton memiliki ukuran dari 200 nanomilimeter hingga 2 mm dan termasuk dari jenis cephalopoda dan jenis larva. Yang kelima adalah makroplankton, memiliki ukuran 2 hingga 200 mm. Ukuran 2 hingga 20 mm, yaitu contohnya adalah Metropoda, Cephalopoda, Equasit, dan Chategonata. Yang keenam adalah megaloplankton atau memiliki ukuran lebih dari 20 mm, yaitu Scyphozoa dan Thaliedens. Fitoplankton sendiri berada pada lingkungan air yang berupa protista, bakteri, mikroalga, dan hampir keseluruhan merupakan tanaman bersel satu. Contohnya adalah Cyanobacteria, diatom, dan Dinoflagellata, dan Coccolithopor. Dalam fitoplankton terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah Panchesitis, yaitu jenis fitoplankton hidup dalam berbentuk bola yang lengket. Contohnya saat terseret gelombang arus, spesies ini akan membuat air laut menjadi berwarna putih dan berbusa. Yang kedua adalah Nautiluca scintillans, atau dikenal sebagai fitoplankton atau cahaya malam, memberikan senyawa lucifer dan bioluminescence pada plankton. Yang ketiga adalah Coccolithopor, dan keempat adalah Dinoflagellata, yaitu jenis fitoplankton yang mengeluarkan senyawa beracun. Dalam jenis fitoplankton Dinoflagellata ini jangan memakan kerang, remis, dan tiram saat reaktif karena dapat menyebabkan penyakit karena perubahan warna dan konsentrasi air secara gratis. Contohnya, jika Anda memakan kerang yang terkena Dinoflagellata ini akan menyebabkan keracunan dan bahkan kematian. Dan kelima adalah Foraminifera atau fitoplankton berukuran sangat kecil yang tenggelam di dasar lautan dan dapat membentuk genangan minyak dalam jumlah besar. Oke, yang kedua adalah zooplankton. Zooplankton sendiri berada pada lingkungan air yang menghabiskan seluruh masa hidupnya melayang di air atau termasuk dalam holoplankton. Beberapa jenis zooplankton yang hidupnya melayang di air hingga menjadi larva atau tumbuh dewasa atau disebut dengan meroplankton. Dalam zooplankton terbagi menjadi 11. Salah satunya contohnya adalah Tropophyta atau termasuk dalam golongan holoplankton dan termasuk dalam kelompok crustacea kecil yang dapat ditemui di laut dan hampir di semua habitat air tawar. Yang kedua adalah ubur-ubur yang termasuk dalam jenis plankton makroplankton,
berenang lemah dan tidak dapat berenang melawan arus laut sama seperti plankton lainnya meskipun berukuran besar. Yang ketiga adalah larva bulbabi atau Bluteus atau termasuk dalam meroplankton. Bluteus sendiri adalah larva bulbabi. Sebagai larva, Bluteus melayang di lautan sebagai plankton. Yang keempat adalah larva kepiting atau zoes atau termasuk dalam kelompok meroplankton. Zoes sendiri adalah tahapan larva kepiting. Saat berupa plankton, zoes akan melayang di lautan menangkap makanan. Setelah dewasa, tenggelam ke dasar laut dan berubah menjadi kepiting mungil. Yang kelima adalah larva siput laut atau beliger. Termasuk dalam kelompok meroplankton, ini adalah larva siput yang disebut beliger. Nantinya akan tenggelam ke dasar lautan dan bermetamorfosis menjadi siput dewasa. Yang keenam adalah larva ikan atau fry atau termasuk dalam kelompok meroplankton. Meskipun dewasa berenang di lautan, namun ikan mampu mengontrol tubuhnya, berbeda dengan jenis plankton yang akan melayang di bawah arus lautan. Dan ketujuh adalah amoeba atau holoplankton, termasuk dalam protozoa yang berbentuk seperti jeli. Salah satu pakan alami larva ikan yang termasuk dalam Infusoria. Yang kedelapan adalah rotifera, termasuk dalam golongan zooplankton yang merupakan penting pada air tawar. Ini juga menjadi sumber makanan banyak spesies terutama larva ikan dan udang, dan juga berkontribusi terhadap dekomposisi bahan organik tanah. Sekian penjelasan tentang materi plankton dan komunitasnya dari saya. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.